Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar ungkapan sampah masyarakat. Bapak Ibu mungkin pernah mengecap, menilai sesamanya sebagai sampah masyarakat. Atau kalau orang itu berdosa merasa sangat bersalah, "Saya ini hanya sampah masyarakat." Bagaimanakah ciri-ciri sampah masyarakat? Bapak Ibu pasti punya kriteria-kriteria tersendiri. Jangan menganggap orang lain sampah ataupun diri sendiri sebagai sampah. Kita adalah orang yang penting dan berharga di mata Tuhan. Zakheus dalam masyarakat pada umumnya dia dianggap sampah. Tetapi Yesus menolong dan menyelamatkan dia. Peristiwa yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10 adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yesus singgah di Yeriko dan menumpang di rumah kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus. Kejadian itu, peristiwa itu membuat orang banyak tidak senang. Mereka menggerutu, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Yesus menegaskan, hari ini telah menjadi keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Ungkapan yang hilang dalam ayat 10 itu maknanya sangat dalam. Yang hilang artinya yang kehilangan arah dan mengalami bahaya maut. Yesus menerapkan gagasan itu kepada Sakyus. Memang di mata orang banyak, orang seperti Sakyus ini kehilangan arah dan sudah tak tertolong lagi. Bayangkan seorang Yahudi yang bekerja sebagai kepala pemungut cukai, mengkhianati bangsanya sendiri dan bekerja untuk penguasa asing. Pekerjaan itu dianggap kotor. Memang tidak sedikit dari mereka yang menjadi sangat kaya karena memeras. Sakyus bukan hanya seorang pemungut cukai, ia kepala pemungut cukai dan jelas-jelas disebutkan sebagai orang kaya. Sakyus bergembira, bersukacita karena rumahnya didatangi Yesus. Sakyus disentuh, digerakkan oleh belas kasih Yesus, sehingga ia punya keberanian untuk putar haluan hidup. Ia mau berbagi milik dengan orang miskin dan siap mengembalikan hasil pungutan liar 4 kali lipat. Kesediaannya berbagi harta dan mengembalikan pungutan tak sah itu menjadi upayanya yang nyata untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Ayat 10 menjadi renungan bagi kita, sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia untuk mencari yang hilang atau tersesat sampai ketemu. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada para murid tentang anak yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang sungguh hilang seperti Sakyus, ia cari sampai dapat dan boleh pulang, boleh dibenarkan ke jalan yang benar. Yang kehilangan arah dibebaskannya dari kesesatan. Yang hidup dalam bahaya maut ia selamatkan. Yesus diutus untuk melepaskan orang dari ikatan-ikatan yang menyesatkan. Dikatakan oleh Yesus, penyelamatan terjadi pada seisi rumah ini. Ungkapan itu luas cakupannya. Yang dimaksud ialah siapa saja dan apa saja yang ada di situ. Sakyus jelas sudah diselamatkan, tetapi juga harta miliknya dan orang banyak yang ada di situ. Kini giliran harta miliknya diselamatkan karena mendapat arti yang baru. Kekayaan yang membuat dia kesepian, dikucilkan dari sesama, mati, kini harta itu dibagikan, dipulihkan karena ia merasa apa yang ia peroleh tidak halal dan jahat. Harta mati itu kini menghidupkan Sakyus. Umat Allah yang terkasih, jangan sekali-kali kita menganggap orang lain yang jahat hidupnya kita nilai sebagai sampah. Ataupun kita seandainya jatuh, jangan merasa sangat bersalah lalu menganggap diri kita sampah. Tuhan menolong umat manusia karena setiap manusia adalah anak-anak Abraham yang dipanggil oleh Allah untuk bahagia di dunia ini, untuk mengalami belas kasih dan keselamatan dari Allah. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.